Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang Ibu sayangi dan Ibu cintai. Hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam bab sistem reproduksi pada manusia. Nah, sebelum kita mempelajari itu, kita lihat dulu pelajaran atau materi yang akan kalian pelajari pada semester 1 ini. Yang pertama adalah sistem reproduksi pada manusia. Yang kedua, sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Kemudian, pewarisan sifat dalam pemuliaan dan kelangsungan hidup makhluk hidup. Listrik statis dan perannya dalam kehidupan. Dan yang terakhir adalah listrik dinamis. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sistem reproduksi pada manusia. Nah, bagian yang akan kita pelajari pada sistem reproduksi manusia ini adalah yang pertama, tentang pembelahan sel, kemudian yang kedua, struktur dan fungsi sistem reproduksi manusia, dan yang ketiga adalah kesehatan organ reproduksi manusia. Nah, sekarang kita langsung saja ya masuk kepada pembahasan pembelahan sel. Pembelahan sel itu ada dua. Yang pertama adalah mitosis, pembelahan mitosis, dan yang kedua adalah pembelahan meiosis. Nah, ini adalah jenis-jenis pembelahan sel. Nah, mitosis, apa itu pembelahan mitosis? Pembelahan mitosis itu adalah pembelahan yang menghasilkan dua sel anakan dengan materi genetik yang identik dari sel induk. Pembelahan secara mitosis terjadi pada organisme yang mengalami pertumbuhan, perbaikan, atau reproduksi aseksual. Jumlah kromosom sel anakan adalah 2N atau kita menyebutnya dengan diploid. Nah, kemudian siklus hidup sel itu ada dua, yaitu fase interfase, yaitu pertumbuhan, dan fase pembelahan. Nah, ini adalah tahapan-tahapan pembelahan mitosis. Yang pertama interfase, yang kedua profase, yang ketiga metafase, yang keempat anafase, dan yang kelima adalah telofase. Sekarang kita lihat apa itu interfase. Nah, interfase ini adalah tahap persiapan pada setiap sel yang akan melakukan pembelahan. Tahapan yang paling lama di dalam siklus sel biasanya. Nah, terjadi proses metabolisme yang tidak berpengaruh dalam perubahan morfologi sel dan terdiri atas 3, yaitu G1, yaitu GAP1, kemudian sintesis, dan GAP2. Nah, G1 itu adalah terjadinya pembentukan organel-organel sel dalam pertumbuhan sel, sedangkan fase S itu adalah proses replikasi DNA, dan fase G itu adalah terjadinya pertumbuhan organel. Nah, ini dilihat ya gambarnya anak-anak, fase pertumbuhan pada interfase, pada fase G1, pada fase sintetis, dan juga pada fase G2. Nah, kemudian selanjutnya ada yang disebut dengan profase. Nah, apa itu profase? Profase itu adalah ketika benang-benang kromatin itu memendek dan menebal membentuk kromatid. Nah, kromatidnya kemudian berpasangan membentuk kromosom, kemudian membran nukleus dan nukleolus menghilang. Nah, kemudian juga pada sel hewan, sentriol itu mengalami pembelahan. Sentriol tersebut itu memisah menuju kutub yang berlawanan. Nah, kemudian yang kelima, benang spindle mulai mengatur diri sedemikian rupa sehingga menyerupai bentuk pancaran atau aster. Nah, ini ya adalah fase profase. Nah, fase pembelahan mitosis. Nah, kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan metafase. Nah, apa itu metafase? Ketika terbentuk benang spindle kromosom yang terlihat semakin jelas. Ini ya anak-anak. Nah, ini terlihat semakin jelas. Kemudian kromosom berada di daerah ekuator sel ini. Nah, kemudian setiap kromosom masih terdiri atas 2 kromatid yang terkait pada sentromernya. Ini sentromer. Nah, kemudian pada setiap sentromer ada 2 kinetokor yang masing-masing dikaitkan dengan benang spindle. Nah, ini ya. Ini namanya kinetokor yang nanti akan terkait dengan benang spindle. Ini adalah fase metafase.
Nah, kemudian yang selanjutnya ada yang disebut dengan anafase. Nah, ketika benang-benang spindel memendek, kromatid menuju kutub yang berlawanan dan mulai terjadi sitokinesis. Nah, ini ya sitokinesis. Nah, terjadilah pemisahan benang-benang spindel tadi ketika dia mulai memendek. Nah, kemudian ada yang disebut dengan telofase. Telofase itu adalah ketika kromatid telah sampai ke kutub-kutub yang berlawanan, kemudian kromatid menipis dan memanjang menjadi kromatin, kemudian kromatin membentuk anak inti dan terbentuk membran nukleus di luar anak inti. Nah, maka sitokinesis selesai, terbentuklah dua sel anakan. Ini terpisah ya, menjadi dua. Nah, itu adalah pembelahan secara mitosis. Kita balik dulu ke awal tadi. Nah, jadi ada ini ya, ada 5, yaitu interfase, profase, metafase, anafase, dan juga telofase. Itu yang disebut dengan pembelahan mitosis yang menghasilkan 2N atau tadi ya, kalau jumlah kromosomnya itu 46. Nah, jadi kalau yang pertamanya itu adalah 46, ketika membelah tetap 46. Nah, sekarang kita akan membahas meiosis. Apa itu pembelahan meiosis? Nah, pembelahan secara meiosis itu adalah pembelahan yang menghasilkan sel anakan dengan jumlah kromosom setengah jumlah kromosom sel induk. Nah, pembelahan meiosis bertujuan untuk berkembang biak secara seksual. Nah, beda ya dengan mitosis tadi. Kalau mitosis aseksual, yaitu dalam proses pembentukan gamet atau gametogenesis. Nah, meiosis ini dia akan mengalami pembelahan inti sebanyak 2 kali, sehingga hanya akan menghasilkan 1N atau 1 sel diploid yang nanti akan menghasilkan 4 sel haploid. Yang artinya nanti jumlah kromosomnya itu berbeda dengan mitosis. Kalau mitosis 46, maka meiosis itu jumlahnya hanya 23. Nah, sebelum pembelahan meiosis terjadi, sel mengalami fase pertumbuhan atau interfase seperti pada tahap pembelahan mitosis. Nah, meiosis ini terjadi ada 2 kali ya, ada 2 kali pembelahan. Nah, fasenya itu ada 4, yaitu profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Nah, kemudian dia membelah lagi pada tahapan yang kedua, meiosis yang kedua, yaitu profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Nah, baik kita lihat bagaimana pembelahan pada meiosis. Nah, apa itu profase 1? Yaitu ketika membran inti itu mulai menghilang. Terbentuk gelendong pembelahan. Kromosom menebal dan kromosom homolog saling berpasangan. Terjadi pindah silang atau pertukaran segmen molekul DNA yang sesuai di antara dua kromatid. Nah, ini ya. Ini adalah profase yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, metafase yang pertama, yaitu ketika kromosom homolog itu bergerak ke bidang ekuator dengan sentromer mengarah ke kutub. Nah, masing-masing kromosom berikatan dengan benang spindel pada bagian sentromer. Nah, ini metafase yang pertama. Kemudian yang kedua, anafase yang pertama, yaitu kromosom homolog ditarik oleh benang spindel ke arah kutub pembelahan, sehingga tetrad berpisah dan kromosom bergerak menuju kutub yang berlawanan. Membran sel mulai melekuk di bagian tengah, dan tujuan daripada anafase yang pertama ini yaitu membagi isi kromosom diploid menjadi haploid. Nah, kemudian yang terakhir, telofase yang pertama, yaitu terjadinya pembentukan membran inti oleh retikulum endoplasma di sekitar kelompok kromosom pada kutub pembelahan. Nukleolus mulai terbentuk, terjadi sitokinesis yaitu pembelahan sitoplasma menjadi 2 bagian sehingga terbentuklah 2 sel anakan dengan kromosom yang haploid. Nah, itu adalah telofase 1. Nah, kemudian terjadilah kembali pembelahan meiosis yang kedua, yaitu profase kedua, di mana membran nukleus dan nukleolus mulai menghilang kembali, sentrosom membelah, dan sepasang sentriol memisah menuju kutub-kutub yang berlawanan, dan di antara keduanya muncul benang spindel yang memancar dari kedua sentriol.
Nah, waktu ini lebih singkat dibandingkan tahap yang lainnya. Kemudian yang kedua, metafase yang kedua yaitu setiap kromosom haploid yang berisi 2 kromatid tertarik ke bidang ekuator, berbentuk benang-benang spindle, salah satu ujungnya melekat pada sentromer khususnya di bagian kinetokor dan ujung lainnya membentang menuju kutub pembelahan yang berlawanan. Ini ya, mungkin inilah. Nah, ada dua. Nah, kemudian anafase yang kedua, spindle menarik kromatid menuju kutub pembelahan yang berlawanan. Kedua kromatid bergerak menuju kutub yang berbeda, dan pada akhir anafase yang kedua ini akan membran sel itu akan mulai melekuk. Nah, yang terakhir, telofase yang kedua itu kromatid di kutub berubah menjadi benang-benang kromatin, membran nukleus dan inti haploid terbentuk, kromosom menipis dan memanjang menjadi benang-benang kromatin dan terjadi sitokinesis sehingga terbentuklah 4 sel anakan haploid. Nah, ini ada 4 yang menghasilkan 23 kromosom. Nah, jadi kita balik lagi dulu ya ke pembelahan tadi. Nah, kita balik dulu ke pembelahan sel. Nah, jadi ini tadi ya meiosis menghasilkan 4 dengan 23 kromosom, sedangkan mitosis 46 kromosom dengan 2 sel anakan. Nah, tadi kita bahas meiosis ada 2 ya. Ada 2 kali pembelahan yang kemudian akan menghasilkan sel anakan. Nah, baik, sampai di sana ada yang mau ditanyakan dulu, anak-anak? Insya Allah bisa dipahami ya, ini mitosis. Dan ini adalah meiosis. Nah, baik, setelah ini kita akan mempelajari bagian kedua daripada bab ini, yaitu tentang sistem reproduksi pada manusia. Semoga penjelasan tentang pembelahan mitosis dan meiosis, yaitu pembelahan sel ini, bisa dipahami oleh kalian semua. Semoga semua kalian sehat, dan kita lanjutkan lagi pada pertemuan kita yang selanjutnya.